kami GB Agape Bandung dalam ibadah online hari ini. Salam sejahtera. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, kami mengingatkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian agar dapat mematikan notifikasi di handphone terlebih dahulu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransfer melalui rekening di bawah ini Atas nama Ryan Stefan dengan nomor rekening BCA 085 1234 119.
juga untuk menekan tombol subscribe dan lonceng di YouTube GBI Agape Bandung agar mendapat pemberitahuan untuk ibadah berikutnya. Demikian pemberitahuan GBI Agape Bandung. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Minggu terakhir di bulan Mei, tanggal 31 Mei, kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama bulan Mei. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang mengembalakan setiap domba-dombamu dengan baik, Bapa. Terima kasih kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Bapa, pada pagi hari ini, kami rindu Engkau menyegarkan jiwa kami, memulihkan roh kami, mengisi kami dengan pengharapan yang baru. Kami selalu berkemenangan bersama-sama dengan Engkau, Bapa. Pada pagi hari ini kami mau bersorak bagi nama-Mu. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau, karena kami tahu ada kekuatan di dalam pujian dan penyembahan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersukacita. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Karena kita sudah merasakan dan mengalami Tuhan Yesus baik dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, mari pujikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yang merasakan kasih Tuhan katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Katakan bersama-sama, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya.
katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ada kemenangan pada pagi hari ini. Amin. Karena Yesus baik bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya hanya Dia yang membuat kita kuat menghadapi hidup ini. Hanya Dia kekuatan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan bagi jiwa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, haleluya. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan
memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini di Minggu tanggal 31 Mei 2020 kembali kita akan beribadah bersama-sama walaupun kita di rumah kita masing-masing. Tetapi saya yakin pada saat kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, menerima firman Tuhan, maka setiap kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari sama-sama kita mau satukan hati kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah Roh Kudus boleh memimpin pemberitaan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menguatkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah. Mari kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kembali segenap jemaat-Mu yang boleh menyaksikan video ini, kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami mau Tuhan Yesus menerima akan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami Tuhan untuk melangkah di hari-hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan hikmat dan pengertian kepada hamba-Mu. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan menguatkan setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap kami yang mendengar tanpa terkecuali dimanapun kami berada, kami percaya juga Tuhan Yesus, kami mendengar untuk kami mau juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari katakan amin. Ya jemaat Tuhan, saya percaya bahwa pagi hari ini kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga sama-sama rindu untuk diberkati dengan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini juga biasa kita di dalam tema bulan Mei ini kita belajar tentang pengharapan. Tetapi di minggu terakhir ini kita mau sama-sama belajar tentang alasan untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Apa saja yang menjadi alasan untuk kita tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Mari kita sama-sama boleh melihat Alkitab kita di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakan, Bapak Ibu memperhatikan di Alkitab masing-masing. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan katakan, Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilanglah lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat yang ke-21 katakan, tetapi inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat yang ke-26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jemaat Tuhan, kitab Ratapan ini ditulis oleh Yeremia. Ini adalah sebagai ungkapan kepedihan hati daripada Yeremia pada waktu dia melihat tembok-tembok Yerusalem, kota yang runtuh dan pembuangan orang-orang yang ada di Babel. Bahkan di dalam Ratapan pasal yang pertama, ayat yang pertama katakan bahwa betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Ayat yang Ratapan 1 ayat yang ketiga katakan, Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ayat yang keempat katakan, jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita,
karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Nah, kita melihat dalam firman Tuhan, kalau nanti Bapak Ibu bisa membaca, mempelajari di rumah firman Tuhan dalam ratapan ini. Ini adalah tulisan daripada Yeremia ketika melihat kota Yerusalem, bahkan juga orang-orang Israel, orang-orang Yehuda yang telah dibawa kepada pembuangan. Begitu pedih hatinya, begitu susah hatinya ketika dia melihat keadaan, kondisi yang terjadi bagi bangsanya, bagi orang-orang yang dia kasihinya. Nah, hari-hari ini juga mungkin setiap kita ketika kita merenungkan apa yang terjadi hari-hari ini atas imbas daripada COVID-19 ini, kita begitu susah, kita begitu sedih melihat apa yang terjadi. Banyak orang mulai hancur hati melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Tetapi kita mau lihat dalam firman Tuhan yang menjadi alasan untuk kita tetap berharap kepada Tuhan, yang menjadi alasan untuk kita tetap mengandalkan Tuhan, yaitu bahwa kalau Yeremia dikatakan di dalam ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20, dikatakan bahwa dia menyangka hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ayat yang ke ratapan 3 ayat yang ke-19 katakan, ingatlah akan sengsaraku. Ketika Yeremia memfokuskan perhatiannya kepada apa yang dia lihat, ketika Yeremia memperhatikan tentang apa yang terjadi di sekelilingnya, maka dia mulai berpikir dengan pikirannya sendiri tentang apa yang terjadi, dan pikiran yang timbul di dalam pribadinya adalah pikiran yang negatif, pikiran yang mungkin secara manusia sudah tidak mungkin akan ada terjadinya perubahan atau pemulihan. Nah, itu pun yang mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan hari-hari ini. Di saat kita melihat kondisi bangsa ini di mana korban akan terus bertambah ya tentang COVID ini. Tetapi pada waktu kita melihat, maka mungkin kita akan dalam pikiran kita timbul segala pikiran-pikiran yang negatif. Timbul rasa takut, timbul kekhawatiran, timbul depresi. Ya, inilah yang membuat kita susah atau tidak punya alasan untuk berharap kepada Tuhan. Bahkan kadang-kala pikiran negatif akan membuat kita semakin takut. Pikiran negatif, pikiran yang bukan datang daripada Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang depresi. Pikiran yang negatif akan membuat kita kehilangan daya tahan tubuh kita, imun dalam tubuh kita. Pikiran yang negatif akan berdampak kita kehilangan sukacita dari Tuhan. Kita kehilangan damai sejahtera daripada Tuhan. Pikiran yang negatif membuat kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar daripada Yeremia apa yang menjadi fokus perhatiannya ketika situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Ketika dia melihat hal-hal yang terjadi di sekelilingnya. Dikatakan sebagai anak Tuhan, ada hal yang menjadi pusat perhatian kita. Bukan kepada situasi atau masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi dalam kepedihan hati kita, dalam kepedihan hati Yeremia pun, dia tidak berfokus kepada masalahnya. Tetapi di dalam ayat yang ke-21 ia berkata seperti ini. Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Sekali lagi, inilah yang menjadi perhatian daripada Yeremia dan juga harus menjadi perhatian dari setiap kita anak-anak Tuhan. Ayat yang ke-21 katakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Nah, saya mau kita boleh mengerti akan firman Tuhan, apa saja yang menjadi perhatian, fokus perhatian daripada Yeremia, sehingga dia masih tetap punya alasan untuk berharap kepada Tuhan. Ada tiga hal yang menjadi fokus perhatian Yeremia untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22, hal yang pertama yang menjadi fokus perhatian daripada Yeremia, yaitu ada di dalam ratapan 3 ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Hal yang pertama
yang menjadi fokus perhatian daripada Yeremia. Bahwa Yeremia katakan bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habis rahmatnya. Nah, ini pun yang harus menjadi fokus setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di hari-hari ini. Bahwa di saat kita mengalami kondisi yang susah, kadangkala timbul kepedihan hati, kadangkala timbul kekhawatiran, kadangkala mulai timbul rasa takut untuk melihat hari-hari depan kita. Akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Akan apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi hal yang pertama supaya kita tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, yang harus kita lihat yaitu kasih setia Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa kasih setia Tuhan itu tak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, bahkan tidak pernah habis. Allah kita dijuluki Allah Alfa dan Omega, dari yang awal sampai kepada yang akhir. Nah, demikian juga kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu semua dan saya pun. Bahwa di saat kita kondisi seperti ini, di saat kita susah, di saat kita memiliki pergumulan dalam hidup kita, tetap ingat, tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan dalam hidup kita tidak berkesudahan. Sehingga kalau pagi hari ini kita masih bisa melihat televisi kita untuk menyaksikan renungan firman Tuhan, kita percaya ini bukan karena kekuatan dan gagah kita, bukan karena siapa kita, bukan karena apa yang kita miliki hari-hari ini, tetapi ini semua karena kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-8 katakan, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 katakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, Yesus yang kita percaya, Tuhan yang kita percaya tetap sama. Dia begitu baik untuk setiap kita, baik kemarin, hari ini maupun untuk selama-lamanya. Jadi inilah yang kita patut syukuri dalam hidup kita. Kita patut menaikkan ucapan syukur dalam kehidupan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ini yang menjadi alasan untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan katakan, Ratapan 3 ayat yang ke-23. Bagian A, firman Tuhan katakan, Ratapan 3 ayat yang ke-23, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Firman Tuhan katakan, Ratapan 3 ayat yang ke-23a, selalu baru tiap pagi. Kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Yang kedua yang menjadi alasan untuk kita tetap berharap kepada Tuhan, yaitu kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Itu datangnya selalu baru tiap pagi. Oleh sebab itu pagi-pagi, setiap pagi jemaat Tuhan dimanapun di rumah kita masing-masing, usahakan setiap pagi kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Setiap pagi kita harus mencari wajah Tuhan, supaya ada kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari ini. Saya percaya kalau di saat pagi hari, kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Ratapan 3 ayat yang ke-32 katakan, karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Jadi sekalipun mungkin kita dalam keadaan susah, kepedihan hati, melihat situasi, melihat segala hal yang terjadi hari-hari ini, tetapi firman Tuhan katakan, walaupun ia mengizinkan, walaupun ia mendatangkan susah atas kehidupan kita, ia tetap menyayangi kita. Ya, pencobaan itu bukan datang daripada Tuhan, tetapi kadang-kala Tuhan mengizinkan kita mengalami cobaan. Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian. Dan tapi kita ingat bahwa Tuhan tetap menyayangi kita. Bahkan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan itu selalu dicurahkan kepada setiap kita. Apalagi ketika pagi hari ini kita benar-benar cari Tuhan. Ratapan 3 ayat yang ke-33 katakan, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Amin.
Dan saya percaya kalau kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan, bahkan di waktu pagi hari ini, siang hari, bahkan malam hari ini, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Senantiasa ada kekuatan yang baru, ada hikmat daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Sama seperti Yesus. Yesus pagi hari dia benar-benar mencari kehendak Bapanya. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 katakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bahkan juga Raja Daud, seorang raja yang terkenal, Mazmur 90 ayat yang ke-14 katakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Jadi Raja Daud, seorang raja yang terkenal pun, dia katakan bahwa pagi-pagi dia mencari kasih setia Tuhan. Hal yang ketiga yang menjadi alasan kita untuk tetap berharap kepada Tuhan di hari-hari ini. Ratapan 3 ayat yang ke-23 katakan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Firman Tuhan katakan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ada kata besar kesetiaan Tuhan. Firman Tuhan Mazmur 91 ayat yang keempat katakan, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Begitu besar kasih setia Tuhan, begitu besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan di dalam Mazmur ini katakan bahwa kesetiaan Tuhan itu seperti pagar tembok yang mengelilingi setiap kita, yang melindungi setiap kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Mungkin kadangkala kita tidak setia kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga katakan bahwa sekalipun kita tidak setia, tetapi Dia tetap setia kepada kita. Tetapi saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang menghargai kasih dan setia Tuhan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, pagi hari ini kita sama-sama mau kembali memiliki alasan untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun situasi dan kondisi tidak memungkinkan, tetapi jangan melihat, jangan memperhatikan apa yang kelihatan. Tetapi biarlah kita boleh memperhatikan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah kita mau tetap berharap. Perhatikan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Perhatikan kesetiaan Tuhan, bahwa selalu baru kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bahkan juga begitu besar kesetiaannya untuk hidup kita. Oleh sebab itu, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Setiap pagi, setiap waktu, carilah Tuhan dan kekuatannya selama dia masih dapat ditemui. Karena ada waktunya dia tidak dapat ditemui lagi. Oleh sebab itu, hari-hari ini benar-benar cari Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Saya percaya biarlah kita semua dalam kondisi sehat hari-hari ini, karena kita percaya juga Tuhan yang melindungi setiap kita. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami telah menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini yang kami perhatikan bukanlah apa yang terjadi di sekitar kami Tuhan. Yang kami perhatikan bukanlah masalah kami, situasi yang terjadi. Tetapi biarlah hari-hari ini yang menjadi fokus utama kami, yang menjadi pemikiran kami, yaitu tentang segala kebaikan-Mu. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Bahkan juga selalu baru besar kesetiaan-Mu Tuhan untuk orang-orang yang berharap dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan di mana saja mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kuasa karunia-Mu Tuhan turun kepada setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu juga Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mengalami Tuhan
hari jadinya Tuhan di bulan Mei ini. Kami percaya juga Tuhan Yesus, mereka tetap Tuhan diberikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam hidup mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan, yang mengalami jalan buntu Tuhan atas usaha pekerjaan, bahkan atas apa yang terjadi di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberikan hikmat daripada-Mu, jalan keluar daripada-Mu Tuhan, tuntunan daripada-Mu Tuhan, untuk melangkah Tuhan di hari-hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini semua kami boleh menerima kasih karunia dan damai sejahtera daripada-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah olehmu berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai, memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani. Mulai pagi hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan imanmu katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Puji Tuhan. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.